Assalamualaikum sobat tani semua, sobat tani semua, selamat siang. Gimana kabarnya? Liburan ya? Hari Minggu ini 25 Februari 2024 jam 1 siang. Liburan kemana ini sobat-sobat semua? Kalau saya, prediksi saya ya, sobat-sobat tani sama sobat online yang berkecimpung di dunia pertanaman, dalam arti entah itu hobi ataupun entah itu tanam menanam dalam bentuk komersial, hari Minggu malah dimanfaatkan untuk produktif yang lebih aktif lagi, dalam arti ngulik terus terhadap tanaman ya. Ini bener atau enggak bisa komen di kolom komentar ya. Oke, di hari Minggu ini 25 Februari ini masuk 18 HST ya, 18 hari setelah tanam. Oke, saya tak nyalakan air ya. Ini sementara masih manual ya sob, jadi settingannya kita masih manual. Nanti kedepannya kita buat timer ya yang otomatis gitu. Oke, Bismillah. Alhamdulillah ini di 18 HST pertumbuhannya sudah luar biasa ya. Jadi yang kemarin tingginya di 70 sekarang sudah 80-90. Karena ini hari Minggu, pekerjanya libur ya, saya aja yang masuk ke sini. Nah ini kak, ini sob, kita pasang yellow trap. Jadi kemarin sama Mas Marsono, Pak Hardi sama Pak Darso dikasih yellow trap ini, terbukti ya, kecil kelihatan nggak? Nah itu, ini ya, nah itu ada yang kena satu, ini dua. Jadi untuk sobat-sobat tani, sobat online yang mau nanam melon, hama kutu kebul itu luar biasa. Itu yang menjadi PR yang sudah saya info ke Anda ya, dari saya mulai mengupload video yang di greenhouse yang timur sampai sekarang, sampai greenhouse yang pertama di sini, case-nya sama, kutu kebul. Bikin keriting ya. Makanya antisipasinya lumayan banyak, kita mitigasi mulai semprot insect net. Insect netnya kita semprot ya, pakai decis, pakai abasel, pakai demolis, pokoknya semua produk kita coba ya, kata ya demi keamanan ya, mitigasi istilahnya. Andromeda juga bisa. Jadi khawatirnya kalau kita telat dalam arti kedahuluan si kutu kebul, nah kayak gini. Ini kedahuluan kutu kebul, keriting-keriting habis. Jadi kurang lebih 100 polybag amblas ya, kena hajar kutu kebul. Jadi saya nyarankan ke sobat-sobat semua yang nanam melon, antisipasi bener, yaitu lain kena lagi. Yellow trap sangat bagus untuk membantu menangkap. Jadi di yellow trapnya ini ada lemnya ya, ada lemnya, jadi sangat bantu untuk perangkap. Dan kutu kebul menyukai warna-warna yang cerah, terutama biru sama kuning. Jadi biasanya kalau dia sore muncul sebelum ke tanaman kok ada warna yang lebih cerah, lah dia nempel. Dan ukurannya jangan tanya lagi ya, kok kecil-kecil banget. Nah ini kecil banget kan. Nah jadi insect net yang 50 mesh ini masih tembus kadang, dan bukan kadang sih, secara logika kalau kita sudah tutup dengan rapat dan ternyata kok masih ada yang masuk, bisa jadi dia bisa masuk lewat jaring-jaring yang ada. Nah ini ya, kecil di sini. Ini yang jelas sudah kena 2-3 itu. Oke, terkait perkembangan melon, ini Intanon RZ ya. Alhamdulillah batang-batang sudah mulai meninggi, kisaran 80-90 sentian ya. Dan nih ya, tiap hari sudah waktunya nali ya. Dan sekali lagi kita hilangkan nanti yang namanya sulurannya, dan kita setting seperti planning di awal. Rencana kita yaitu di posisi ruas ke-7 atau daun ke-7 sampai ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah ini sudah calon ya. Dan alhamdulillah bunga betina mau keluar nih. Nah, mau keluarnya kelihatan nggak sob? Nggak bisa auto, auto fokusnya nggak aktif. Nah ini ya bunga betina.
nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak bisa fokus ini, habis update software ini kayak gini. Nah ini kelihatan ya, nah itu bunga betina. Jadi bisa dibilang di 19 HST ini sudah menunjukkan perkembangan yang mulai signifikan terkait pertumbuhan sama menuju ke fase generatif. Kemarin sudah dikocor sama Pak Ardi sama Pak Marsono atau Mas Marsono itu NPK Mutiara, MPK Yaramila ya, Yaramila Faster. Jadi saya pakai Yaramila Faster yang nitrogennya tinggi, kadar N-nya tinggi. Terus kasih boron 1 kilo, terus kalnit ya, kalsium nitrat. Kalsium nitratnya 1 kilo, terus magnesium sulfat 1 kilo, dan kita campur dengan air 161 liter dan dikocorkan per tanaman 100 ml. Jadi itu adalah pemupukan ketiga ya, kocor kita ketiga, dan kayaknya itu kocor terakhir. Kenapa? Karena kalau sudah masuk fase generatif, nah ini ketika polinasi kita hentikan untuk proses kocor, dan nanti setelah polinasi kita lanjut ke sistem semprot. Jadi jaga-jaga agar buahnya nggak pecah. Jadi 2 kali tanam kita mengetahui, mengevaluasi buahnya pecah. Kenapa? Ternyata ketika kita kocor itu ada kelemahan ya. Jadi kelemahan kocor itu nutrisi yang misal nih ya, contoh kalau kita ngocor ya, seperti yang saya infokan sebelumnya, kalau kita kocor misal nih tanaman itu membutuhkan nutrisi misal 80 mili misalkan, ternyata kocor kita 200 mili, otomatis 120 milinya kemana ya, karena di tanah mau nggak mau akar terus akan mengambil, dalam arti menghisap nutrisi yang bisa dibilang kelebihan tadi. Nah dampaknya kalau kita lanjutkan ya otomatis akhirnya overdosis, dan karena overdosis itu buahnya yang dikenai, buahnya jadi pecah itu ya. Nah ini kayak gini kena keriting ini, itu resikonya ya. Makanya nanti jadi pelajaran kita juga ke depannya, kita nanti ketika mau ini ya, untuk kelanjutan pemupukannya kita pakai sistem semprot demi keamanan daripada nanti bermasalah lagi. Yang mau tanya-tanya mungkin bisa chat di kolom komentar ya sob. Yang mau like, yang mau subscribe channel saya juga silahkan. Yang mau share channel saya juga silahkan. Yang mau belajar monggo bisa main ke sini ya. Kalau tempat Anda dekat sini bisa main sini ya. Ini lokasinya, cek di Google Map, Ngerowo Bening Edupak Kota Madiun. Jadi di sini ada 3 greenhouse. Yang greenhouse pertama ini Intanon 1610 dikurangi 100-an polybag karena kritik. Yang tengah adalah Honey Globe 2032 lubang hidroponik NFT media air ya. Itu bisa dibilang yang keriting bisa dihitung. Jadi kalau saya pribadi ya, mas enakan yang polybag atau hidroponik? Kalau saya pribadi menyarankan yang hidroponik. Kenapa? Ya dari sini aja saya pribadi sudah memantau melihat ya, ternyata yang hidroponik lebih aman dari serangan si daun keriting atau kerdil ya. Itu. Oke, yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar ya. Kayaknya sementara itu ya update hari ini. Jadi sementara yang tadi saya airi air. Nah ini saya airi air sama Mas Marsono sama Pak Ardi sudah diganti yang stick untuk proses pengairannya. Oke, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, ya mau subscribe, ya mau komen silahkan. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.